Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Di sini siapa yang memimpin doa? Saya, Pak. Oke, silakan. Baik teman-teman, mari kita ambil sikap berdoa sebelum kita mulai seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Kita angkat nama Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas rahmat penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini. Engkau telah melindungi kami sepanjang hari tadi. Engkau telah melindungi hidup kami sehingga pada hari ini kami dapat bangun kembali dan dapat melaksanakan kegiatan aktivitas kami. Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kami. Semoga kami dapat belajar dengan baik dan apa yang disampaikan oleh Bapak Guru nanti dapat kami terapkan dan dapat kami ingat. Doa ini kami aturkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya absen dulu ya. Oke. Gabriel, Hadir, Pak. Irfan, Hadir, Pak. Evelyn, Saya Pak. Dodi, Hadir, Pak. Yohanes. Oke, hadir semua ya. Hari ini kita akan mempelajari bab 6, di mana Yesus itu sebagai sahabat sejati, tokoh idola, putra Allah dan juru selamat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita mengenal pribadi Yesus Kristus, di mana siswa itu dapat menjelaskan siapa itu Yesus sebagai tokoh idola dan putra Allah dan juru selamat. Yang kedua itu menghayati kasih dan keteladanan Yesus. Siswa itu dapat mengidentifikasi nilai-nilai kasih, kerendahan hati, dan pengorbanan Yesus serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kasih, di mana Yesus itu selalu memberikan kita kerendahan hati dan kasih untuk saling mengampuni dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang ketiga itu ada membangun relasi pribadi dengan Yesus, di mana siswa itu terdiri untuk menjalin hubungan pribadi yang erat dengan Yesus sebagai sahabat dan penuntun hidup kita, di mana Yesus itu sebagai panutan serta sebagai sahabat kita sendiri. Oke, tujuan yang terakhir itu ada meneladani kehidupan Yesus, di mana siswa itu mampu untuk menunjukkan sikap dan tindakan yang meneladani karakter Yesus dalam kehidupan sosial, keluarga, dan lingkungan. Oke, di sini saya ingin bertanya. Nanti teman-teman bisa jawabnya ya. Nah, di sini pertanyaannya tuh siapa tokoh Katolik atau Kristiani yang kalian kagumi? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, silakan. Tokoh dalam ajaran Katolik atau Kristiani yang saya kagumi, yang paling utama itu adalah Yesus sendiri. Oke, kenapa Yesus? Ayo jelaskan. Saya mengidolakan Yesus ini karena tindakan kasih nyata itu, tindakan kasih Yesus itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dapat dibuktikan melalui peristiwa penyelamatannya, mulai dari peristiwa kelahiran, kehidupan, sengsara, wafat hingga kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Oke. Yang lain gimana? Ada yang mau menambahkan jawaban? Pak. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Di sini siapa yang jika kamu mendengarkan bahwa Yesus adalah putra Allah, apa yang muncul di pikiran kamu? Saya, Pak. Oke, silakan. Di sini ketika saya mendengar bahwa Yesus adalah putra Allah, yang muncul di pikiran saya ini adalah Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah yang datang dari Bapa itu sendiri. Itu saja, Pak. Oke, benar sekali yang dikatakan Irfan bahwa Yesus itu adalah putra Allah. Dia adalah wahyu dari Allah sendiri. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oh, sebelumnya ada yang ingin menambahkan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Nah, di pertanyaan ketiga ini, pernahkah kamu merasa ditolong atau diselamatkan seseorang? Bagaimana perasaan kamu saat itu?
Ayo, siapa yang Kenapa? bisa? Saya lagi Pak. Oke, silakan. Oke, baik. Pernah Pak, saya pernah merasa diselamatkan atau ditolong oleh seseorang. Itu ketika pada saat akhir bulan saya belum mendapatkan kiriman dari orang tua saya, dan saya coba menanyakan siapa teman saya yang bisa menolong untuk membantu menalangkan terlebih dahulu sebelum saya dikirim uang. Setelah itu saya kembalikan. Oke, baik. Itu aja. Ya, Yang lain gimana? Ada tanggapan? Sama Pak. Oke, nah benar sekali bahwa kita itu setiap manusia itu pasti pernah tolong menolong atau diselamatkan. Nah tapi di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang itu tidak merasa bahwa dirinya itu perlu ditolong. Banyak sekali orang yang seperti itu. Jadi orang itu perlu kita selamatkan. Nah bagaimana kita selamatkannya itu? Dengan cara kita berdoa. Berdoa itu juga bisa membantu mereka untuk diselamatkan. Oke, itu saja pertanyaan yang Bapak lampirkan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa mengamati gambar yang ada di depan. Terus nanti siapa yang bisa menjelaskan maju ke depan. Silakan diamati. Bapak kasih waktu. saya Pak. Oke, sudah. Silakan. Maju Pak. Silakan maju. Oke, jadi berdasarkan pengamatan saya, kalau yang saya tangkap dari penglihatan saya, itu gambar yang pertama itu ada Yesus bersama anak-anak. Itu menggambarkan keakraban dia dengan orang-orang. Di situ ada anak yang berbeda-beda usianya. Kalau dilihat dari ya gambarnya dan tubuh mereka. Jadi di sini Yesus mungkin bisa menjadi sahabat untuk anak-anak, sekaligus menjadi idola bagi mereka. Lalu gambar yang kedua ini, kalau yang saya tangkap ini Yesus sedang menyembuhkan orang sakit. Dan gambar yang ketiga, apa ya namanya? Oh, ini mungkin gambar Yesus yang menyatakan Yesus ini adalah anak Allah yang berasal dari surga. Itu saja Pak. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Terima kasih kepada Irfan karena sudah menjawabnya. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau mengamati lagi gambar yang ada di depan? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke materi. Di mana Yesus itu sebagai sahabat sejati dan tokoh idola. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi atau kita bahas di awal tadi, bahwa Yesus itu adalah teman dekat kita yang selalu ada dalam suka maupun duka. Sahabat saling percaya, saling membantu dan saling menguatkan, serta saling mengasihi. Sahabat sejati tidak meninggalkan ketika kita terpuruk dan mengalami kesulitan. Tokoh idola adalah seseorang yang dikagumi dan dijadikan teladan karena sifat, sikap, dan perbuatannya yang baik. Idola memberikan inspirasi agar kita ingin menjadi lebih baik. Tokoh idola biasanya memiliki nilai-nilai yang pantas ditiru seperti jujur, berani, dan rendah hati. Oke, kan kita tadi sudah membahas tentang tokoh idola. Yaitu yang kita bahas itu Yesus sendiri, di mana Yesus itu selalu membantu kita, selalu menguatkan kita, serta selalu mengampuni kita ketika kita terpuruk dalam dosa. Sahabat sejati juga itu tidak meninggalkan. Yesus itu tidak meninggalkan kita dalam keadaan sulit maupun keadaan terpuruk. Dan terus Yesus itu menjadi inspirasi kita, menjadi teladan kita, karena banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, banyak sekali teladan-teladan yang bisa kita ambil dalam Yesus. Seperti Yesus itu
sengsara di kayu salib. Nah, itu kita bisa ambil juga contoh teladan di mana Yesus itu rela berkorban di kayu salib karena dia menghapusi atau mengampuni dosa-dosa umat manusia. Oke, lanjut. Nah, makna Yesus sebagai sahabat sejati. Yesus itu merupakan contoh sempurna yang bisa dijadikan sebagai sahabat sejati. Karena Yesus mengasihi tanpa batas, Yesus rela berkorban untuk sahabatnya, Yesus setia mendampingi dan Yesus itu mengajar nilai-nilai persahabatan sejati. Oke, di sini apakah mengerti tentang Yesus itu mengasihi tanpa batas? Itu gimana ya Pak? Tanpa batas itu maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu Yesus mengasihi tanpa batas itu dimana kasih Yesus itu tidak ternilai, seperti kita itu berbuat salah. Nah, kasih Yesus itu selalu mengasihi kita, karena meskipun kita berbuat salah, tetapi Yesus itu tetap mengasihi kita. Nah, itu yang dimaksud Yesus mengasihi tanpa batas dan tak ternilai. Oke, di sini ada yang ingin bertanya tentang makna Yesus sebagai sahabat sejati? Tidak Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kedua itu paham Yesus tentang sahabat dan kepribadian Yesus yang patut diidolakan. Di mana Yesus itu memandang sahabat bukan hanya sekedar teman biasa, tetapi seseorang dikasihi sepenuh hati sampai rela berkorban untuknya. Kepribadian Yesus patut diidolakan dan diteladani karena yang pertama itu kasihnya tanpa batas. Yesus mengasihi semua orang, bahkan musuhnya sendiri. Orang rendah hati, adil dan jujur, sabar dan pemaaf. Nah, di mana Yesus itu orang yang rendah hati, adil dan jujur, sabar dan pemaaf, meskipun kita banyak dosa atau banyak perbuatan-perbuatan yang kita tidak sadari, Yesus itu tetap saling mengasihi kita, saling mengampuni kita. Nah, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak Pak, jelas. Oke, kita lanjut ya. Materi yang selanjutnya itu adalah Yesus, Putra Allah dan Juru Selamat. Dalam masyarakat, kita mengenal adanya orang-orang karena sebab tertentu. Idealnya, orang yang memiliki gelar tersebut hidupnya mencerminkan kemampuan atau perilaku yang sesuai. Dalam kitab suci, kita menemukan berbagai gelar yang diberikan Allah sendiri maupun oleh umat beriman terhadap Yesus. Gelar-gelar itu antara lain bisa teman-teman lihat di depan. Yang pertama itu ada Gembala, Putra Allah, dan Juru Selamat. Pada bagian ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Baik, silakan Irfan. Maksud gembala itu gimana ya Pak? Oke, jadi maksud gembala ini kita sama-sama tahu bahwa gembala ini adalah yang bertugas untuk mendampingi domba-dombanya, untuk memelihara, merawat agar mereka tidak tersesat. Jadi gembala ini membimbing agar domba-dombanya tidak memasuki jalan yang salah atau yang sesat. Oke Pak. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu adalah gelar Yesus sebagai Putra Allah. Dalam ajaran iman Kristiani, gelar Putra Allah diberikan kepada Yesus untuk menegaskan bahwa ia memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah Bapa. Gelar ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi dia adalah pribadi yang berasal dari Allah sendiri. Yang menyatakan Yesus sebagai Putra Allah ini ada dalam kitab suci pada Injil Matius bab 3 ayat 17. Saat Yesus dibaptis, suara Allah terdengar, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Di sini ada yang menyatakan bahwa Yesus ini adalah anak yang dikasihi. Jadi ini menyatakan bahwa dia adalah Putra Allah.
Ada yang ingin ditanyakan pada bagian ini? Tidak ada. Ada, Pak. Baik, kita lanjut. Selanjutnya gelar yang kedua, Yesus sebagai juru selamat. Dalam iman Kristiani, Yesus disebut juru selamat karena dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian, serta memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Yesus diutus oleh Allah Bapa untuk menebus dosa manusia melalui pengajarannya tentang kasih, kebenaran, dan pengampunan, serta melalui sengsara, wafat di kayu salib, dan kebangkitannya. Gelar yang menyatakan Yesus sebagai juru selamat ini juga bisa kita lihat dalam kitab suci di Injil Matius bab 1 ayat 21. Engkau harus menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ada yang ingin ditanyakan pada bagian ini? Tidak ada. Baik. Insecure belum lagi. Baik, di sini kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kemarin Bapak sudah buat sebuah kotak karakter yang di dalam kotaknya itu ada berisikan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang pernah Yesus alami. Nanti Bapak mau teman-teman ambil satu kartu yang ada dalam kotak ini, dan kartu ini nanti berisikan sebuah gambar. Bapak mau teman-teman nanti bisa menjelaskan isi dari kartu yang ada dalam kotak karakter ini. Oke, baik, di sini Bapak persilakan teman-teman untuk mengambil kartu karakter yang ada dalam kotak ini. Silakan maju. Sekarang teman-teman duduk dulu, dipersilakan untuk berdiskusi dan mengamati masing-masing dari gambar yang teman-teman dapatkan. Nanti bisa teman-teman sampaikan apa hasil dari pengamatan yang dapat teman-teman lakukan terhadap gambar yang teman-teman pegang semuanya. Bapak kasih waktu 2 menit saja. Oke, baik, waktunya habis. Saya mau teman-teman satu orang terlebih dahulu untuk maju ke depan untuk menjelaskan hasil pengamatannya terhadap gambar yang sudah teman-teman pegang. Pak. Baik, silakan Irfan. Nah, di sini saya mendapatkan gambar Yesus dan anak-anak. Di sini ada satu orang cowok dan 2 orang perempuan. Nah, di sini yang saya bisa amati itu adalah di mana Yesus itu sebagai contoh atau teladan dari kita semua. Nah, di sini itu Yesus itu sendiri sebagai sahabatnya, sahabat sejati untuk kita semua, di mana Yesus sendiri itu sebagai idola kita. Nah, di sini juga menggambarkan bahwa Yesus itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Nah, itu saja, Pak. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Irfan. Selanjutnya siapa yang mau lagi? Boleh, silakan Gabriel James. Ya Pak, tadi soalnya saya bingung Pak. Oke, baik. Jadi gambar yang saya bisa tangkap dari sini menurut saya adalah Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Dia akan selalu menolong kita walaupun dalam kondisi kita tidak berdaya.
Dia itu adalah menjadi sahabat kita walaupun kita mengalami keterpurukan dalam hidup kita. Begitu saja sih Pak. Oke baik, terima kasih. Silakan duduk Gabriel. Ya Pak. Oke baik, selanjutnya satu orang lagi boleh Bapak persilakan. Ya Pak, Boleh Rudi maju. baik di sini Pak saya mendapatkan sebuah gambar di mana Yesus itu berdiri dan sedang memandang. Nah, jadi di sini yang saya bisa dapat dari gambar ini, Yesus adalah yang sedang berdiri dan memandangi kita, karena kita adalah mengidolakan Dia, di mana Dia itu memberi kita iman dan kepercayaan dan mengikuti ajaran-ajaran Kristiani yang telah Dia buat. Oleh sebab itu kita mengidolakan Dia sebagai juru selamat dan keselamatan bagi umat manusia. Oke baik, terima kasih. Selamat duduk. Oke, jadi itu adalah kartu karakter yang berisikan tentang peristiwa atau kejadian-kejadian yang pernah Yesus alami berdasarkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Jadi Bapak mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman, keaktifan teman-teman dalam pembelajaran pada hari ini. Mengucapkan terima kasih banyak. Senang sekali teman-teman bisa aktif seperti ini. Lalu selanjutnya, terakhir Bapak ingin menguji, bertanya kepada teman-teman sejauh mana teman-teman memahami materi yang telah Bapak sampaikan pada hari ini. Bapak mau satu dari antara teman-teman sebagai perwakilan bisa menyampaikan apa yang teman-teman tangkap, apa yang teman-teman pahami dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang Yesus sebagai sahabat sejati, tokoh idola, putra Allah dan juru selamat. Satu orang bisa menjelaskan? Ya Pak, Baik. maju Bapak. Boleh. Ya. Maju. Nah, tadi kita sudah mendengarkan materi bahwa Yesus itu sebagai sahabat sejati, tokoh idola, putra Allah dan juru selamat. Nah, di mana Yesus itu sebagai sahabat sejati dan tokoh idola. Yesus itu adalah sahabat kita semua. Yesus itu saling mengasihi kita meskipun kita terjatuh, meskipun kita terpuruk. Dia itu adalah idola yang bisa kita teladani, kita inspirasikan bahwa dia dengan pengajaran, dengan mujizat-mujizat yang dia lakukan, itu bisa menjadi teladan dan contoh kita untuk kita melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Terus putra Allah. Nah, putra Allah itu di mana Yesus itu adalah wahyunya Allah sendiri. Dia yang diturunkan ke bumi untuk menuntun atau membimbing kita dalam keadaan suka maupun dalam duka, serta menghapus dosa-dosa kita umat manusia. Terus itu ada juru selamat. Nah, di mana kita tahu Yesus itu sebagai penyelamat kita, sebagai pedoman kita. Dia itu rela berkorban di kayu salib untuk menghapusi dosa-dosa kita, dosa-dosa umatnya. Nah, dia rela berkorban di kayu salib. Nah, makanya dari itu Yesus itu sebagai juru selamat kita umat manusia. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke baik, udah tepuk tangan buat Richard. Oke baik, terima kasih kepada Irfan tadi yang sudah menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, silakan satu orang pimpin doa. Ya Pak. Baik, silakan Irfan. Marilah kita hening sejenak, kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami mengucap syukur atas berkat, atas segala materi-materi yang Engkau sampaikan kepada kami melalui penonton dan ibu kami, sehingga Engkau selalu membimbing kami, menuntun kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan apapun. Dan ya Bapa, sebentar lagi kami anak-anak-Mu, gurumu akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati kami, lindungi kami dalam nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Baik, silakan pulang.